Yo minasan, kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Cerita berlanjut ke momen Boruto, Amado, Shibai dan Kawaki telah masuk ke dalam portal yang ada di ruangan misterius di dalam istana dari pimpinan leluhur Momoshiki dan Ishiki. Ketika masuk ke sana, Boruto berharap muncul tepat di dekat ayahnya di depan sana, lebih tepatnya di pintu gerbang dimensi kegelapan. Akan tetapi, mereka berempat justru muncul di dimensi antah berantah, sebuah tempat yang belum pernah didatangi oleh Boruto, Amado dan Kawaki. Tapi di sini, Shibai lah yang mengetahui lokasi tersebut dan dia menampilkan ekspresi yang begitu panik. Dia berkata, "Tidak mungkin. Apakah ini lokasi yang pernah disebutkan oleh guruku, bahwa seluruh hal-hal terlarang tersimpan di suatu tempat yang aneh?" Nah, di sini Boruto lalu bertanya, "Ada apa? Tampaknya Anda mengetahui lokasi ini daripada kami." Dan aura tempat ini benar-benar berbeda, bahkan tanah-tanah di sini melunak sendiri, serta udaranya selalu berganti dari panas ke dingin dalam setiap 3 detik saja. Shibai lalu menyuruh mereka untuk berhenti dan jangan bergerak. Kawaki kebingungan dan menanyakan apa yang Shibai lakukan. Seketika saja, Shibai memunculkan perisai untuk melindungi mereka berempat. Kemudian tiba-tiba saja tanah di depan mereka berubah bentuk ke sebuah kertas gulungan, dan di kertas itu muncul tulisan yang berbunyi, "Ini adalah dimensi terlarang, hal-hal yang tidak pernah ada di bumi atau di dimensi lain. Di sini semuanya ada dan semua itu seharusnya tidak pernah diambil, apalagi dijadikan sebagai senjata ataupun kekuatan bagi entitas manapun. Tapi jika kalian ingin mengambilnya, maka harus ada kontrak, seperti yang telah dilakukan oleh manusia yang mengaku dari klan Uzumaki." Melihat tulisan tersebut yang berkaitan dengan klan Uzumaki, membuat Boruto terkejut dan di sini Shibai berkata, "Itu dia, kita berada di dimensi letak seluruh hal-hal terlarang tersedia, entah itu jutsu atau benda-benda apapun. Klan Uzumaki, sepertinya leluhur mereka telah masuk ke tempat ini dan mengambil beberapa kekuatan, namun bayarannya cukup besar yakni kontrak nyawa mereka." Kawaki lalu berkata, "Boruto, bagaimana ini? Ayahmu kini dalam bahaya sebab pimpinan Otsutsuki itu pastinya akan menangkap mereka semua." Nah, lagi-lagi di sini, firasat Kawaki benar soal itu dan bahkan dia berkata, "Aku yakin kalau saat ini Naruto dan lainnya telah ditahan sambil menunggu kita menyerahkan diri." Bisa dibilang, pimpinan Otsutsuki itu belum langsung bertindak brutal, dengan melakukan pengrusakan era zaman dulu, yang dilakukan Shibai versi jahat untuk melemahkan mental kita saat itu. Maksud Kawaki dari ucapan pengrusakan era zaman dulu adalah, melakukan strategi licik dengan menyerang orang tercinta, agar lawan mereka bisa menyerah agar orang tercinta itu tetap dalam keadaan aman. Namun, Momoshiki merasa kalau pernyataan Kawaki itu salah, sebab Momo meyakini bahwa pimpinan Otsutsuki tersebut juga bisa marah layaknya monster. Momo berkata, "Mungkin saja kalau pimpinan itu bergerak sendiri, untuk mencoba mencari keberadaan kalian Boruto." Boruto lalu berkata, "Sudah cukup, aku telah mendengar pernyataan dari kalian berdua. Sekarang, kita harus keluar dari dimensi ini terlebih dahulu." Kemudian gulungan itu menulis kalimat sendiri lagi dan kali ini, dia bertanya ke Boruto dengan bertuliskan seperti ini, "Apakah kau tidak tertarik untuk mengambil salah satu kekuatan terlarang di tempat ini?" Boruto menjawab, "Aku sudah punya cukup kekuatan, jadi maaf kalau aku tidak membutuhkan jutsu terlarang darimu." Sementara itu beralih ke dimensi kegelapan di sana, Naruto, Hagoromo dan lainnya, kini tetap ada di depan pintu gerbang, namun sambil dikurung di dalam sebuah kaca yang sangat tebal. Naruto dan Sasuke mencoba menghancurkan itu menggunakan Chidori ataupun Rasengan, tetapi itu sama sekali tak ada gunanya. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara ledakan, dan Kaguya berkata, pimpinan Otsutsuki tersebut mengamuk dan telah menghancurkan sebuah ruangan yang kemungkinan digunakannya sebagai tempat penyekapan Boruto dan lainnya. Lantas Sasuke bertanya apakah Boruto dan lainnya ada di situ? Kaguya menjawab, "Tidak, mereka menghilang dan aku sama sekali tidak melihat keberadaan mereka." Sasuke lalu berkata, "Sepertinya alarm tersebut berbunyi setelah mereka melakukan sesuatu di sana." Salah satu Otsutsuki yang dari ras Ishiki yang menangkap mereka berkata, "Itu adalah alarm tanda dicurinya buah cakra milik kami. Pasti teman-teman kalian itu telah melakukan tindakan bodoh dan apakah mereka pikir mereka akan bisa bebas dari masalah ini? Perlu kalian ketahui, pimpinan kami orangnya sangat baik, tetapi dia juga sangat tegas ketika aturan itu justru dilanggar, apalagi jika buah cakra kami dicuri oleh orang lain." Hagoromo di situ lantas berkata, "Coba saja kalian membantu manusia. Kenapa kalian lebih memilih menanam dan menimbun buah itu untuk kalian sendiri? Kami adalah Otsutsuki dari ras cabang di bulan,
kami masih lebih memiliki sikap mengasihi kepada ras lain. Mendengar jawaban Hagoromo, Otsutsuki di depannya kemudian emosi dan menaruh pedangnya di leher Hagoromo sambil berkata, "Jangan coba-coba untuk menggurui kami tentang bersikap baik kepada ras lainnya." Hamura di situ mencoba melakukan perlawanan, tetapi Hagoromo melarangnya. Kemudian, adegan beralih ke desa Konoha terlebih dahulu, yakni kepada Ishiki serta Kode di markas Amado. Setelah melihat tubuh Jiraiya terbaring tak sadarkan diri di sebuah kapsul, kini Ishiki mencari seluruh informasi, benda penting, ataupun data-data penting soal Shinju beserta buah cakra yang Amado ketahui. Ishiki berkata, "Bantu aku mencari semua itu, sebab kita membutuhkan semuanya. Amado dan aku pernah bekerja sama, jadi kami waktu itu banyak menyimpan segala hal penting di tempat ini. Kita pasti menemukannya, meskipun itu hanya satu saja." Di sela-sela mereka mencari sesuatu di tempat itu, Zetsuhita menyuruh Zetsu Putih untuk pergi menyampaikan informasi ini kepada Madara di sana bahwa Ishiki muncul di sini sambil membawa tubuh Koji dan Eida. Kemudian, Zetsu Putih menyuruh bayangannya masuk ke dalam tanah, lalu dia sampai di area sekolah Akademi Konoha. Saat kemunculannya, dia melihat bahwa Daemon memarahi Orochimaru, sebab ketika Daemon masih mengambil alat sensorik milik Amado, yang disimpannya di bekas pertempuran mereka saat lawan Otsutsuki baru waktu itu, Ishiki justru berhasil mengambil tubuh kakaknya. Saat Daemon datang, dia kaget dan langsung marah. Di sini Zetsu Putih muncul dan berkata, "Jika kalian mencari Eida dan Koji, kami melihat Ishiki ternyata membawanya." Daemon pun langsung mencekik leher Bunshin Zetsu Putih itu sambil bertanya, "Di mana mereka berada?" Zetsu menjawab, "Tenanglah, dia kini ada di markas Amado sedang mencari sesuatu di sana." Nah, setelah selesai mengatakan itu, Zetsu Spiral di situ kemudian langsung mendekati Zetsu Putih, dan mereka bertemu lagi serta membahas masa lalu. Lalu di sini Orochimaru memimpin misi itu ke markas Amado, sambil diikuti oleh Minato, Itachi, Daemon dan juga kedua Zetsu tadi. Mereka pun akhirnya sampai di sana dalam keadaan bersembunyi. Di sini Orochimaru berkata, entah apa yang sedang dia cari, tapi pasti itu adalah hal-hal penting mengenai dirinya dan Amado. Aku memiliki rencana dan kita pasti akan berhasil menyergap mereka. Adegan memperlihatkan Kode sedang membuka tempat penyimpanan markas itu, lalu seketika saja melayang kunai Minato di depannya dan kunai itu membawa bom asap. Asap lalu menyebar cepat, membuat Kode dan Ishiki panik. Lalu di sini Itachi serta Minato berhasil mengambil kembali tubuh Eida dan Koji, lalu sedikit menjauh dari situ. Sementara Orochimaru mengaktifkan jutsu dan mengeluarkan ular yang agak sedikit besar seperti badannya, lalu dia berhasil menangkap tubuh Ishiki dengan cara melilitnya. Kemudian, Orochimaru menaruh sebuah kertas jutsu ke ular itu, agar Ishiki tidak bisa kabur dengan mudah. Sedangkan Daemon menangkap Kode melalui kerak bajunya, lalu Daemon langsung menghantamnya ke lantai markas itu dengan begitu kuatnya. Setelah bom asap itu perlahan-lahan menghilang, terlihat jelas bahwa mereka berhasil menyergap kedua musuh tersebut. Dengan ekspresi emosi Daemon berkata, "Hei Kode, apakah kau ingin aku menghabisimu sekarang juga?" Sementara Ishiki terlihat kesal, sambil memuji rencana penyergapan mereka. Kemudian, Orochimaru terkejut dan berkata, "Tidak mungkin, mustahil bahwa ini adalah aroma tubuhnya." Orochimaru berjalan mendekati kapsul tempat Jiraiya terbaring, dan dia sontak terkejut serta benar-benar syok ketika melihat Jiraiya di dalam kapsul itu. Kemudian adegan kembali kepada Boruto di tempat terlarang. Di sini Boruto semakin panik setelah mereka tidak dapat menemukan jalan keluar dari situ. Shibai lalu berkata, "Kita bisa keluar, asalkan ada di antara kita yang mau berkorban nyawa, untuk menukar dengan jutsu terlarang yang akan langsung membawa kita ke tempat yang kita inginkan. Jika kalian ingin pergi dari sini dan menyelamatkan Naruto di sana, maka siapa di antara kalian yang ingin berkorban?" Kawaki langsung menjawab, "Aku memiliki banyak data karma dan aku pikir, aku tidak membutuhkan itu. Tadi kau menyuruhku untuk mengambil satu buah cakra, sementara Amado mengambil 2 buah. Kawaki lalu mengeluarkan 2 buah cakra di sakunya sambil berkata, "Aku juga mengambil 2 buah cakra dari sana." Boruto terkejut dan berkata, "Sial, kita benar-benar telah menyalakan api peperangan dengan mereka." Kawaki lalu membalas ucapannya dengan berkata, "Jangan jadi pengecut Boruto karena sebelumnya. Bukankah kau yakin akan bisa meyakinkan pimpinan Otsutsuki itu? Dan sekarang, aku akan memakan 1 buah cakra ini, lalu mengorbankan separuh data karmaku dan sebagai gantinya,
Energi buah inilah yang akan mengisi data karma yang hilang tersebut. Mendengar itu, Amado menentangnya karena menurutnya, itu malah membahayakan beberapa persen data karma anaknya, yang sekarang ini perlahan muncul kembali di tubuh Kawaki. Namun, ternyata Kawaki sudah memikirkan itu dan dia berkata, aku memang sengaja melakukannya karena itu. Seketika saja, Kawaki langsung memakan buah tersebut, lalu seketika saja cahaya misterius mengelilingi tubuh Kawaki. Dia langsung kehilangan setengah data karma, yang membuatnya mengeluarkan darah dari mulutnya. Boruto dan mereka terkejut, kemudian seketika saja tulisan di sebuah gulungan di situ muncul, dan mengatakan bahwa Kawaki berhasil, lalu bertanya ke mereka tentang mereka ingin dipindahkan kemana. Kemudian, Shibai lalu menjelaskan tentang lokasi dimensi kegelapan di sana. Dan seketika saja portal muncul di depan mereka berempat. Momoshiki dari dalam tubuh Boruto berkata, tempat ini benar-benar aneh, kita seperti dilayani oleh entitas misterius yang sangat mencurigakan. Ternyata memang banyak sekali tempat yang belum kita ketahui. Tata surya ini memang luas dengan banyaknya planet, serta dimensi-dimensi yang belum pernah didatangi. Boruto lalu berkata, meskipun begitu, tempat ini telah memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, meskipun aku sempat khawatir kepada keadaan Kawaki. Lalu mereka berempat masuk bersama, dan langsung muncul di dekat tembok pembatas dimensi kegelapan. Di sini dua Otsutsuki langsung muncul tiba-tiba sambil menyerang menggunakan elemen api. Api tersebut kemudian diserap oleh Kawaki menggunakan karma. Sementara Boruto terbang lalu dia beradu taijutsu di udara dengan salah satu dari Otsutsuki. Naruto dan lainnya di sana akhirnya melihat Boruto. Kemudian seketika saja langit di tempat itu berubah menjadi hitam pekat. Pimpinan Otsutsuki itu terlihat terbang di atas mereka. Di sini Shibai berkata, biar aku yang akan menghadapi pimpinan mereka di atas sana. Shibai terbang lalu melayang di depan Otsutsuki tersebut. Pimpinan Otsutsuki itu lantas berkata, baru kali ini aku benar-benar mendapatkan ancaman besar di tempat ini. Kemudian Boruto di situ berhasil menghempaskan satu Otsutsuki yang dilawannya tadi. Dia lalu terbang mencoba mendekati Sasuke dan lainnya di sana. Boruto terbang sambil menghalau beberapa serangan yang diarahkan kepadanya. Setelah berhasil, Boruto melemparkan kunai yang dialirkan cahaya Jogan, dan itu berhasil membebaskan Sasuke. Lalu Sasuke menyemburkan elemen api ke Otsutsuki di situ. Tapi setelah momen tersebut, adegan harus berakhir di sini dulu guys.